Memasuki hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialihfungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Pemirsa, memasuki perang hari ke-6, ibu kota Iran, Teheran, kembali dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Ya, serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus berlanjut hingga hari ke-6 Kamis waktu setempat. Rentetan serangan terbaru kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran, dengan ledakan besar dan terdengar sejak tengah malam. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan juga terjadi di kota-kota basis Kurdi seperti Sanadaj, Sakes, dan Bukan. Total lebih dari 150 kota di Iran dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, serangan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan markas besar polisi diplomatik di Teheran. Bangunan dan area sekitarnya hancur menjadi puing-puing yang berserakan. Markas besar polisi diplomatik di lapangan Ferdowsi di pusat Teheran hancur setelah serangan udara dahsyat Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kerusakan parah terjadi pada bangunan dan area sekitarnya yang menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan yang hangus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Ia juga melihat serangan ini sebagai tambah catatan buruk Amerika Serikat yang merusak diplomasi. Sementara itu, sebuah kompleks permukiman di Teheran menjadi sasaran serangan Amerika Serikat Israel. Kepulan asap membumbung tinggi membuat warga panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Burojerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Dengan 1.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindut Sude bersama Senat Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 93. Akibatnya 2 orang tewas di lokasi kejadian. Untuk sementara korban MD 2
Petugas kepolisian dan jasa marga mengevakuasi 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 93, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam kondisi rusak parah. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 orang terluka. Kejadian berawal saat sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga terjadi kerusakan pada sistem pengereman. Truk menabrak 9 kendaraan di depannya. 2 orang yang berada di dalam pick-up meninggal dunia di lokasi. Kecelakaan beruntun, ya kurang lebih 9 kendaraan terjadi. Diduga awal karena remblong dari kontainer yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Untuk korban sendiri, 2 meninggal dunia dan 4 luka-luka. Untuk korban semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Akibat insiden ini, seluruh lajur tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta sempat tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas sambil melakukan evakuasi kendaraan secara bertahap. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun meninggal dunia usai tertemper kereta api bandara di perlintasan kereta api daerah Gamping Lor, Sleman, Yogyakarta. Korban tertemper saat hendak menyeberang perlintasan dengan menggunakan sepeda. Sepatutnya orang tua mewaspadai lebih aktif pada buah hatinya saat bermain di luar rumah. Sang ayah tak kuasa tahan tangis atas meninggalnya anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun. Tergeletak kaku di pinggir rel. Korban merupakan warga Gamping Lor, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Tewasnya karena tertabrak kereta api bandara. Jalan yang tadi, saya lihat anak kecil bawa sepeda sendirian. Saya sampaikan ke anak kecil ini, jadi nggak ada temennya, pulang dulu aja, nanti cari temen karena ini bahaya. Setelah itu saya tinggal. Nah, pulang dari ngambil laundry, beberapa saat kemudian ada 2 orang bapak lari ke sana. Saya tanya ada apa? Katanya ada kecelakaan, anak ditabrak kereta. Saya mikir langsung, wah jangan-jangan anak itu. Terus saya lari ke sana. Ternyata, masya Allah memang anak itu. Polisi langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Korban sebelumnya diketahui menyeberang rel seorang diri sambil menuntun sepeda. Saat bersamaan datang kereta api bandara YIA tujuan Yogyakarta dari arah barat, lalu kecelakaan tidak dapat dihindari. Bawa sepeda ontel hendak menyeberang tanpa pengawasan orang tua. Gitu ya. Terus katanya sempat diteriaki gitu anak itu? Betul, ada yang meneriaki dan masinis dari kereta api sudah memberikan aba-aba atau tanda, tapi karena jarak sudah dekat sehingga anak itu tertampar kereta api. Polisi menyita 1 sepeda tanpa pedal atau balance bike sebagai barang bukti. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.